bisa dijelasin Pak proses pembuatannya itu sejak dari kapan, dan kemudian kan ini kan akan tayang 14 Agustus ya. Tapi prosesnya mungkin dari behind the scene-nya itu seperti apa sih Pak? Jadi kita mulai proses itu tahun kemarin, termasuk ide, narasi, materi, apa, diksinya dan sebagainya itu setelah Agustus tahun kemarin kita muncul. Apa ya yang bisa kita berikan kontribusi di 17 Agustus tahun depan, karena kan pas 80 tahun. Nah, muncul gagasan-gagasan banyak sih beberapa. Akhirnya kita ketemu karena kita ini dari pekerja kreatif perfilman Indonesia, maka kan nggak mungkin kita membuat lagu atau apa ya, tetap di perfilman. Apa yang bisa gitu. Lalu kita mulai tercetus setiap 17 Agustus itu kan kosong tayangan khusus buat bukan hanya kebangsaan tapi buat proklamasi, kan nggak ada dari tahun ke tahun. Mungkin kalau ada film perjuangan, tapi kan itu film perjuangan secara umum. Tapi yang khusus buat tayangan itu nggak ada lah. Kita sepakat, oke, kita buat itu. Mulai kita apa ya, kita karena kita lama itu 1 tahun itu karena kita berjuang sendiri. Jadi akhirnya komitmen kita urunan. Urunan bukan berarti urunan duit, tapi urunan effort. Saya begini, animator begini, produser begini, networknya begini, ayo kalian mau nggak? Ayo kita bersama-sama mewarnai 80 tahun, memberikan kontribusi yang nyata sesuai dengan kiblat kita di Serikat Pekerja Perfilman Indonesia apa gitu loh. Ya muncul gagasan itu. Nah, proses produksi yang kami dengar katanya cuma 1 bulan 2 bulan itu kami luruskan. Kita mulai post pro itu di akhir bulan Mei tahun lalu. Enggak, Mei post pro-nya. Post pro-nya. Bukan proses produksi. Kan kalau cuma 1 bulan bayangin. Kalau bikin Photoshop oke, gitu loh, image. Tapi post pro-nya sekitar bulan Mei akhir sampai sekarang. Jadi itu udah post pro-nya selesai, tapi materi-materi dan semuanya itu sudah di sebelumnya. Itu prosesnya. Oke Pak, dari tahun lalu itu berarti kemudian dieksekusi mulai Mei itu berarti ya? Mei itu post pro-nya. Post pro-nya ya. Oke. Proses pasca produksi. Oke. Itu mulai proses produksinya sampai finishing. Tapi kan semua udah jadi. Materinya, karakternya, theme song-nya apa, kisahnya di mana apa itu sudah sebelumnya. Finalizing-nya post pro-nya di akhir Mei. Mungkin tim yang terlibat dalam proses produksi ini ada berapa orang Pak? Jadi gini, karena kita awal ini kan gotong royong. Betul. Tidak semua orang mau terlibat. Karena ya begitulah. Beberapa yang kami hubungin itu kan sudah memberikan apa ya, benefit dulu. Angka, kami di awal sudah ngomong kita ini tidak ada, tapi siapa yang mau sumbangsi kontribusi kita untuk mewarnai 80 tahun ini. Terus terang kami nggak ada dana, karena kami ini kecil juga. Tapi ketika kita mendapatkan feedback, ya kita share bersama-sama. Nilainya kita nggak bisa tentukan, tergantung feedbacknya. Kalau rame, ya udah. Kalau sepi atau bahkan song, ya sudah. Feedbacknya adalah terima kasih. Nah, kita sepakat, kan nggak semua orang mau. Hanya beberapa, malah kalau ditanya tim produksinya nggak banyak. Kita tim inti sekitar 10 orang yang benar-benar komitmen. Effort memiliki visi yang sama. Nah, jadi kenapa nggak banyak? Ya nggak semua orang mau. Kami juga nggak memaksa karena ya kami paham gitu loh. Semua orang butuh survive, makanya kami cari yang mau. Ayo punya beban untuk kita memberi warna aja. Kan kita nggak pulaan ini. Kalau jual barang 10.000 kita jual 12, kalau nggak laku di bawah di atas 10 kita rugi. Kita kan nggak ruginya, cuma kita ngantuk, capek. Tapi ada kepuasan kita bisa memberikan warna di 80 tahun ini. Oke, Pak, tapi kemudian sempat ada orderan gitu nggak Pak dari pemerintah untuk kemudian di usia kita yang genap 80 tahun ini kemudian ya Perfiki kemudian mendapat order gitu untuk membuat sebuah karya animasi yang seperti yang sekarang terjadi? Jadi seperti yang tadi saya sebutkan di awal,
munculnya ini dari gagasan kita setelah proklamasi tahun kemarin. Gitu. Apa yang bisa kita berikan ya, karena setiap 17 Agustus kosong. Mungkin ada gerak jalan ini tapi yang di film ini kan kosong. Genrenya kan ya yang genre-genre umum yang khusus anak-anak dan segmented ke proklamasi kan belum ada. Nah, jadi kalau dikatakan ada order, kalau ada kami sangat bersyukur, kami berharap. Tapi masalahnya sampai detik ini nggak ada. Dari Kementerian Kebudayaan Siapapun, misalnya. bukan hanya dari pemerintah, dari yang non pemerintah juga nggak ada yang support. Tidak ada satupun. Nah, kami sudah tahu dari awal karena kita ini kecil, kita bukan korporat yang gede punya nama besar, enggak. Pasti tidak ada yang touching kita, nggak apa-apa. Tapi kami punya kemampuan, animator begini, network list besok begini, asisten begini. Udah, kita collab jadi satu, bayarannya nanti. Nah, ini karena tim inti, makanya tidak banyak orang yang mau join. Gitu. Artinya murni keikhlasan aja gitu ya, Pak? Jadi gotong royong, swadaya mandiri. Tidak ada satu peser pun uang dari luar. Kalau ada kami sangat bersyukur, walaupun kami berharap. Tapi kan ya cuma apresiasi aja. Oh, terima kasih Perviki mau begini, begitu ya. Cuma ini 2 jempol. Menjelang rilis nanti di 14 ya. Sudah ada dari kementerian yang kemudian memberikan secara langsung apresiasi begitu, Pak, atau seperti apa? Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Oh, nggak ada. Kami pernah menghadap Kemenkraf, Kemenbud, karena silaturahmi ini loh, kami ada budaya begini, kami sampaikan, yaitu bagus, Perviki, Kemenbud, bagus itu kami tunggu ya. Ya udah, ya kami tunggu juga gitu loh, tapi nggak ada ya. Tapi kami sudah bersyukur lah, minimal kami sudah bersilaturahmi ke yang punya negeri ini diwakili Kemenkraf Kebudayaan. Kan nggak mungkin saya datang ke Kementerian Koperasi karena kan bukan domainnya mereka, hanya 2 itu. Kita udah diterima dengan baik dan kita udah menyampaikan apresiasinya bagus gitu loh, kita direspon. Nah, cuma dikasih apresiasi, lebih dari itu enggak. Jadi kami berupaya tetap niat awal, ya udah, ada nggak ada kita tetap jalan. Oke, Pak. Mungkin saya ingin masuk ke ini, Pak. Mungkin kalau sekarang yang beredar di media sosial itu kan baru potongan-potongannya, Pak ya. Ya, trailernya gitu. Kemudian bisa nggak Pak secara utuh mungkin sedikit bisa diceritakan itu apa yang ingin disampaikan melalui film ini dan apa saja ceritanya yang kemudian bisa menarik perhatian penonton gitu. Sebenarnya sudah kita publish sinopsis singkatnya ya. Jadi sinopsisnya itu adalah di satu desa ada 8 anak dari beda karakter dan suku, ada Papua, Medan, Manado, Makassar, Tegal, Betawi, dan ada satu dari keturunan. Nah, mereka tinggal di satu desa, anak-anak SD ini. Lalu biasa pas perayaan 17 kan ada lomba-lomba dan mereka kepilih menjadi tim Paskibra di desa itu. Nah, adat di desa itu, bendera yang dinaikkan itu adalah bendera yang setiap tahun dikibarkan. Ya, kita sebut bendera pusakanya desa itu. Nggak boleh pakai bendera baru karena ada historinya. Jadi bendera itu disimpan baik-baik. Diumumkan tim Merdeka Merah Putih 8 anak. Lalu mereka ditugasin cek benderanya di gudang, bla bla bla. Nah, tapi disetting bahwa bendera itu nggak ada di gudang, tapi dipindah di dekat tempat salah satu tokoh adat tetua di desa itu. Maksudnya apa? Supaya mereka melihat bendera nggak ada, mereka harus mencari bendera itu. Padahal bendera itu bukan hilang, cuma kan nggak dibocorkan. Itu untuk melatih, menggembleng mental mereka, kebersamaan mereka dengan sebuah petualangan. Kalau di Jakarta Istana kan ada Paskibraka yang digembleng. Ini gemblengannya natural. Kalau di Amerika itu dulu ada jurit malam. Itu. Jadi mereka menggembleng di tempat ini berdasarkan peta dari tokoh adat. Mereka masuk ke hutan lindung dekat desa itu, kan nggak jauh mereka itu. Nah, disitulah mulai petualangan, 8 karakter yang berbeda, ada yang begini, mulai tantangan alam dan sebagainya. Mereka menyerah apa enggak?
Nah, itu pun anak-anak SD itu tidak dilepas begitu saja. Pak Lurah memerintahkan ada hansip yang mengawasi mereka, melihat dari jauh. Kalau ada apa-apa, hansip ini akan turun tangan dan sebagainya. Sampai mereka petualangan akhirnya ketemu bendera merah putih. Setelah mencari ketemu pemburu liar lah, yang beginilah, konfliknya macam-macam, mereka tetap semangat walaupun hampir putus asa. Tapi gara-gara kalau kita nggak lanjut, terus gimana 17 Agustus? Kan nggak ada benderanya. Sedangkan artinya adat di tempat kita, di desa kita ini kan harus bendera itu. Jadi nggak bisa diganti dengan bendera yang lain. Nah, itu sih kurang lebih nasibnya. Oke, mungkin itu sinopsis ya, Pak. Pak, ini kan yang kemudian, ini kalau misalnya sudah berkembang di media sosial, narasinya sudah beragam. Karena kemudian dikaitkan juga, kita baru saja kita memiliki karya animasi yang sangat luar biasa, Jumbo misalnya, saya katakan langsung itu. Nah, kemudian ada komparasi di situ, narasi yang berkembang di publik gitu. Karena bentuk animasinya kurang baik lah dibandingkan dengan Jumbo. Nah, ini gimana Pak Vicky menjawab itu semua? Jadi gini, kami memang dari awal dengan kemampuan keterbatasan yang ada, kita sumbangsi memberikan warna. Ya, memberikan warna dari apa yang kami bisa, bukan dari apa yang kami ada. Ya, yang kami bisa adalah kemampuan, skill, jaringan beberapa. Kita hubungin itu. Dan kita memang sepakat kita membuat film animasi khusus genre anak-anak, segmented untuk 17 Agustus, bukan kebangsaan secara umum. Yang kedua adalah leveling animasi yang kita buat, satu, narasinya sederhana, simple. Karena memang tujuannya buat dedikasi ke anak-anak supaya muncul sedikit lah gitu loh. Oh, jadi harus begini ya. Kita berbeda-beda tapi kita nggak boleh ini ya. Jadi narasinya sederhana sekali ceritanya. Kemudian yang kedua, leveling film itu kan ada beberapa leveling. Nah, kita tentukan kita mau buat yang mana. Udah, kita nggak buat yang high class yang begini rumit, karena implikasinya kan ke budget. Sedangkan kita kan non budget, gitu loh. Nah, akhirnya kita tetapkan satu standar leveling kita begini untuk animasi ini. Kalau dikomparasi dengan yang lain-lainnya, tentunya sangat jauh berbeda. Sama ketika kita bikin film real, modal yang 1M sama 5M pasti berbeda film real. Tapi kalau dibandingkan nggak bisa, karena jurinya itu nanti adalah penonton. Nah, jadi tidak ada parameter film itu yang bagus, berkualitas pasti sukses, yang ini sukses. Di bioskop itu nggak ada. Jadi sangat susah. Dulu ada film yang biayanya puluhan miliar, kualitasnya bagus, itu kayak Tongkat Emas, tapi dia nggak sukses. Tapi film yang biasa, yang under 1M seperti Olga Taman Lawang, tapi sukses luar biasa. Nah, jadi semacam itu. Jadi bergantung kepada masing-masing individu, perspektifnya kemana. Kalau saya nonton film animasi merah putih, ya memang nggak level buat saya karena udah jauh. Tapi buat anak-anak, karena memang kita khusus begitu, ya masih masuk. Dan itu terbukti waktu gala primer kemarin itu kita sampai overload, sampai menolak mereka yang ikut. Terutama yang siang itu banyak anak-anak, itu mereka demen. Gitu. Karena memang kita buat yang seringan, semudah yang dipahamin anak-anak, dan di situ mengandung syarat edukasi. Kita hendak menanamkan itu dari hal yang sederhana, bukan bahasa. Ya cuma ini loh, dari berbagai suku lalu mereka demi merah putih. Nah, mereka bisa berjuang walaupun tantangannya jatuh, masuk ke jebur sungai, ada ini hujan, mereka tetap. Nah, di situ aja sih. Sederhana sekali. Jadi menjelang berapa hari? 3 harian jelang rilis secara official ya, tayang perdana, masih tetap optimistis animo masyarakat untuk menyambut animasi baru ini gitu. Jadi maksud dan tujuan kami dari awal memberikan warna kontribusi. Optimis pasti, kalau enggak kita enggak akan selesaikan ini. Apalagi dengan situasi ini kita berjalan, karena niat kami hanya berkontribusi mewarnai. Sesuaikah? Ya itu bergantung perspektif masing-masing gitu. Kalau anak-anak kecil pasti sesuai, tapi kalau orang dewasa nggak sesuai. Orang tua lagi pasti beda lagi. Mungkin dari kalangan yang segmen tertentu pasti enggak.
dari ini itu. Jadi ditanya optimis, ya kami tetap yakin bahwa ini sumbangsih kami. Apa yang bisa kami lakukan untuk mengisi 17 Agustus ini vakum, nggak ada film khusus. Tahun ini ada film perjuangan di 17 Agustus yang sudah rilis, Believe 17 tahun, dan Merah Putih. Nah, segmented yang berbeda. Nah, ini Believe ini perjuangan, bisa kebangsaan, patriotisme. Tapi kan dia tidak khusus segmented buat Merah Putih proklamasi. Nah, Merah Putih memang didesain khusus buat tayangan begitu, tayangan yang segar, sederhana, dan simpel untuk mewarnai. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih sudah diterima dengan baik di sini. Pastilah welcome, kalau datang pasti kita terima. Semoga sukses nanti. Amin. Di penayangan perdananya di tanggal 14 Agustus. Iya, sukses nggak sukses kita udah, yang penting kita memberikan warna. Ada gitu loh. Daripada kosong. Iya. Siapa yang mau, kan nggak ada gitu. Siapa yang mau terlibat hanya dengan janji nanti ya kalau kita dapat, ya kalau dapat, kalau nggak. Nah, tapi kawan-kawan ini sepakat, itu saya acungin. Dan tambahnya satu, Mas, kami sangat mengapresiasi pihak X1 yang mau memberikan kesempatan walaupun awalnya susah. Tapi dia akhirnya mungkin dia memiliki passion yang sama ya, kebangsaan. Udahlah, nggak ada salahnya lah kita kasih kesempatan, dan memang nggak ada tayangan ini. Nah, kami sangat mengapresiasi dan salut kepada pihak X1 yang mau memberikan kesempatan. Terlepas orang berkata, dan kami tahu rahasia umum, X1 itu sangat susah karena begitu ketat. Dari 1 tahun, 2 tahun. Nah, kami ini dalam waktu 1 tahun nggak ada, kita memberikan surat permohonan, dan memang susah, beberapa kali kita reject, revisi, dan sebagainya. Berarti masuk ke X1 untuk di-propose ke X1 itu kapan Pak? Bulan apa? Ya itu sebelum Mei. Sebelum Mei. Ketika kita sudah siap untuk post-pro, kita mulai koordinasi. Nah, terus kita mulai follow up terus ya, sampai kita beberapa kali revisi gitu. Karena kita tahu X1 itu kan ketat banget kuratornya dan sebagaimana. Nah, itu kami sangat bersyukur gitu loh. Karena kami pikiran kita semua coba, kalau X1 beri ya syukur, kalau enggak ya kita tetap aja tayangin siapa yang mau. Karena ini kontribusi kami. Kalau nggak ada yang mau tayangin ya apa boleh buat gitu loh. Waktu itu plan B-nya ke mana? Selain ya ke non X1. Akhirnya sekarang ini yang kita diterima pertama kali itu ya Sun Studio sama X1. Ya itu yang kita terima kasih, dan sekarang menyusul yang lainnya. Oh gitu. CGV, Cinepolis, independen yang lain di luar pulau menyusul. Minta, cuma kami kan belum mampu. Karena kan untuk produksi DCP-nya, poster itu kan juga bukan uang puluhan ribu. Iya. Oh, artinya nanti akan nunggu di sini dulu gitu, nanti baru kemudian nanti akan tayang di bioskop lain di luar. Kita belum tahu. Maksud kami ya sekalian ini tayang berdama, cuma ya apa daya. Urunan kami udah habis gitu loh buat makan siang. Karena terus terang kita nol, nggak ada. Jadi kita ya dana-dana sendiri, apresiasi sendiri. Ya itu. Tapi kalau ada yang mensupport, kita akan ambil itu yang ditawarin. Cinepolis berapa layar, CGV berapa layar, yang di luar pulau berapa layar, mau 200, 400 layar bisa. Cuma ya kembali, kita nggak mampu. Dan belum ada yang mendukung kami, satu peser pun. Ya udah, kita nggak ngemis, kita nggak merasa kecewa, nggak, karena dari awal kita tahu kemampuan kami. Ya udah, nggak apa-apa lah. Yang penting kita kontribusi, kita selesaikan.